membongkar rahasia jimat kesatian Bapak Presiden Joko Widodo. Mengapa beliau mampu menundukkan Bapak Prabowo Subianto dan para jenderal-jenderal di negeri ini? Sebenarnya jimat kesaktian apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi sehingga beliau mampu menundukkan hatinya banyak orang? Padahal Pak Jokowi ini kan bukan putra bangsawan, bukan putra seorang ningrat. Tetapi mengapa Pak Jokowi mampu menundukkan hatinya banyak orang? Apakah Pak Jokowi tidak menggunakan jimat-jimat kesaktian? Ataukah Pak Jokowi memang memiliki jimat kesaktian yang sangat ampuh luar biasa sehingga beliau mampu menundukkan hatinya banyak orang? Banyak orang yang kesengsem, bahkan banyak sekali sukmanya para jenderal merasa tunduk ketika berhadapan dengan Jokowi. Nah, mari kita membongkar jimat kesaktian Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi lahir di kampung dari keluarga petani biasa, bukan keturunan ningrat, bukan keturunan bangsawan. Namun mengapa Jokowi mampu menundukkan hatinya orang-orang Solo? Karena Jokowi adalah orang Jawa Tengah. Nah, ketika Jokowi sudah mulai mengawali karir politik, Jokowi ternyata mampu menundukkan hatinya orang-orang Solo, sehingga beliau Bapak Jokowi dipilih menjadi wali kota Solo. Nah, saat itu apakah Pak Jokowi sudah menggunakan jimat kesaktiannya untuk menundukkan hatinya orang-orang Solo? Insya Allah nanti kita akan bongkar, kita akan kupas satu persatu. Kita akan lanjutkan dulu kisahnya. Bahkan beliau Bapak Jokowi mampu menundukkan hatinya orang-orang Jakarta. Padahal orang Jakarta loh ya, ini orang Jawa yang kelihatan kejawen, Jawanya kelihatan sangat medok sekali. Tetapi ternyata Pak Jokowi mampu menundukkan hatinya orang-orang Jakarta sehingga beliau Pak Jokowi dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya itu, beliau Bapak Jokowi mampu menundukkan mayoritas. Mayoritas artinya terbanyak. Mampu menundukkan mayoritas kebanyakan hatinya orang seluruh Indonesia. Coba bayangkan, hatinya orang seluruh Indonesia yang mayoritasnya mampu ditundukkan oleh Pak Jokowi, sehingga beliau Pak Jokowi dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia tidak tanggung-tanggung sebanyak 2 periode selama 10 tahun. Nah, kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, kalau Pak Soekarno walaupun toh terah orang biasa awalnya, kelihatannya biasa, tetapi beliau adalah seorang pejuang. Mulai dari mudanya beliau aktivis pergerakan di mana-mana, itu Pak Karno dan Pak Hatta. Kemudian Pak Soeharto jelas sekali beliau ngawali karir dari militer, dan istrinya adalah Butin Soeharto yang seorang ningrat. Kemudian B.J. Habibie juga keluarga ningrat. Beliau juga seorang ilmuwan yang cerdas luar biasa sehingga digandeng oleh Pak Soeharto menjadi wakilnya ketika itu. Kemudian Gus Dur. Nah, Gus Dur jelas sekali. Gus Dur adalah putra dari seorang menteri agama, yaitu Wahid Hasim. Sehingga nama Gus Dur adalah Abdurrahman Wahid, Abdurrahman bin Wahid. Nah, Wahid bin Hasim Asy'ari. Jadi Gus Dur adalah putra seorang menteri agama, dan menteri agama Kiai Haji Wahid Hasyim putranya seorang pendiri Nahdlatul Ulama, pahlawan besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga wajar Gus Dur menjadi presiden. Kemudian Megawati, jelas Megawati adalah putrinya Soekarno. Jelas ini silsilahnya. Kemudian SBY walaupun lahir dari keluarga biasa, tetapi SBY mengawali karir dari militer. Dari militer menjadi jenderal, sehingga wajar kalau beliau menjadi seorang presiden Republik Indonesia
juga 2 periode. Nah sekarang kita akan membahas Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi selalu dalam bertanding nggak pernah kalah. Bahkan tatkala bertanding dengan Prabowo Subianto berkali-kali Bapak Prabowo yang kalah. Kemudian putra-putra Pak Jokowi dan menantunya mendapatkan kedudukan tinggi. Bahkan Bapak Prabowo Subianto yang keturunan ningrat, bapaknya Pak Prabowo kan seorang ekonom besar. Bapak Prabowo bisa menang menjadi presiden tatkala Pilpres itu ya syaratnya harus bergandengan menggandeng Gibran putra Jokowi. Jadi seolah-olah ini semuanya terikat dengan Pak Jokowi saat ini. Lalu kira-kira pertanyaannya lagi, jimat kesaktian apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi? Nah kalau kita ingin mengupas satu persatu, membongkar satu persatu, maka kita mulai dari awal. Dari awal itu ya tatkala Pak Jokowi masih menekuni pekerjaan ya sebagai seorang karyawan, kan pernah beliau jadi karyawan karena beliau ini adalah bidangnya di kehutanan. Kemudian setelah itu beliau mendirikan ya mebel pertukangan lah kayu. Nah tatkala itu beliau sudah mulai nih, sebenarnya udah mulai tirakatan-tirakatan. Ingat nih di daerah Jawa Tengah ya, Solo dan Jogja ini erat sekali dengan mistis. Ingat, erat sekali dengan mistis. Kemudian beliau tatkala digandeng oleh PDIP sehingga beliau mampu menundukkan hatinya orang-orang Solo. Pak Jokowi tidak kosongan. Tahu kan tidak kosongan, namanya orang Solo sekali bertanding sekalian begitu. Jadi sekali bertanding itu sekalian. Jadi ibaratnya kalau sudah terlanjur basah ya mandi sekalian begitu. Artinya Pak Jokowi sudah mempersiapkan lahir batin untuk bisa menundukkan hatinya banyak orang. Dan Pak Jokowi ditakdirkan oleh Allah menjadi wali kota Solo. Nah nanti kita akan buka ya. Ini sudah mulai saatnya harus dibongkar. Kenapa? Rakyat Indonesia ini banyak sekali yang keliengan pokoknya, keliengan kayak nggak sadar. Bahkan para Prabowo saja, bahkan menteri-menteri saja ini, masya Allah gitu ya, masih terikat dengan lingkaran-lingkaran yang harus segera diuraikan. Ini dari segi mistisnya ya, dari segi mistisnya. Kemudian setelah itu Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ajian atau jimatnya agak berbeda. Tentu ilmu yang pertama masih dimiliki. Yang kedua tentu berbeda karena karakternya orang Solo saat itu dengan karakternya orang Jakarta berbeda. Nah tatkala Pak Jokowi menjadi presiden apalagi beda lagi. Nah karena waktu videonya ini singkat, insya Allah lah kita nanti akan bahas kembali. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.